Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di malam yang ke-9 ya. Malam yang ke-9 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syurutis sholat. Pembahasan kali ini agak berbeda dengan pembahasan berikutnya. Ini agak rumit bahasa-bahasanya karena ini mengurai tentang pengertian syarat. Jadi harus lebih jeli memahaminya. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita bertawasul dulu. Semoga dengan kita bertawasul, kita diberikan wasilah kemudahan untuk mempelajari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ila hadrati Syainawi al-Bandani wa sahibil mati wa usulihim wa furihim wa masyayikhim wa masyayikhi wa amatil aqwatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 31 bab syurutis salat. Babu syurutis salati ay hadza babu syurutis salat. Adapun ini itu bab beberapa syarat-syarat. Beberapa syarat salat. Wasyurutu adapun lafat asyurut itu jam'u syartin, jamaknya lafat syartun. Bisukunir ra'i dengan dibaca sukun ra-nya. Wa huwa adapun syartun. Lugatan menurut bahasa itu ta'liqun, itu ta'liqu amrin, menggantungkan perkara mustaqbalin yang akan datang, bimislihi dengan sesamanya amrin mustaqbal. Waqad allaqo dan sungguh telah menggantungkan siapa asyari'u, syarek itu dinisbatkan kepada, secara hakikatnya adalah Allah, tapi dinisbatkan secara ada yang menisbatkan kepada Rasulullah. Secara hakikatnya adalah Allah. Waqad allaqa siapa asyari'u, syarek Allah atau Rasul, sihatas sholati pada sahnya sholat, ala wujudi syara'itihima atas wujudnya beberapa syarat-syarat sholat. Faka'annahu maka seakan-akan sesungguhnya syarek itu yaqulu berkata siapa syarek, idza wujidat ketika ditemukan apa asyurutu beberapa syarat fil mustaqbali di masa yang akan datang, sahhat maka sah apa as-sholatu sholat. Jadi menggantungkan sesuatu yang akan datang. Artinya syarat ini juga ketika belum ada berarti nanti, adanya nanti itu berarti mustaqbal. Sholat yang belum dilakukan itu juga mustaqbal. Makanya tadi ta'liqu amrin mustaqbalin bimislihi, menggantungkan perkara yang berada di zaman mustaqbal dengan sesamanya. Harus jeli, harus pelan-pelan memahaminya. Au ilzamu syai'i waltizamihi, atau mewajibkan sesuatu waltizamihi dan terikatnya syai'. Mewajibkan sesuatu waltizamihi waltizamuhu dan terikatnya syai'. Fasyari'u maka adapun syari' itu alzama mewajibkan siapa syari', al-mukallafa pada mukallaf, idza arada ketika menghendaki siapa mukallaf as-sholata pada sholat, mewajibkan ayyastaqbila sekira menghadap siapa mukallaf al-kiblata pada kiblat. Wal mukallafu adapun mukallaf itu iltazama terikat siapa mukallaf dzalika pada itu ayyastaqbilal kiblat. Fal ilzamu maka adapun ilzam itu min jihati syariti dari sisi yang mensyaratkan, berarti syarek. Wal iltizamu adapun iltizam keterikatan itu min jihatil masyrut alaihi dari sisi masyrut alaih, orang yang disyarati siapa alaihi orang yang diberikan syarat itu loh. Wastilahan dan menurut istilah itu ma perkara yalzamu yang wajib min adamihi dari tidak adanya apa al adamu adam
Syarat itu menurut istilah adalah, ini harus diingat-ingat ini. Syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Segala sesuatu yang wajib ketika dia tidak ada, tidak adanya perkara lain, itu syarat. Jadi syarat itu ketika syarat tidak ada, maka masyrut alainya juga tidak ada. Masyrutnya tidak ada gitu. Yalzamu min adamihi al-adam. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Wal yalzamu, dan tidak wajib min wujudihi, dari wujudnya syarat. Apa wujudun? Wujudnya masyrut. Wala adamun, dan tidak adanya masyrut lidzatihi, karena zatnya syarat dan masyrut. Ini bisa dua-duanya, syarat atau masyrut. Syarat atau masyrut, bisa dua-duanya. Jadi sesuatu yang ketika dia tidak ada, maka perkara lain tidak ada. Tapi juga tidak mewajibkan ketika dia ada, perkara lain harus ada, itu syarat. Ayo, dipikir-pikir sendiri, coba diangan-angan. Jadi ya, syarat ya, diulangi ya. Syarat adalah sesuatu yang ketika dia tidak ada, perkara lain tidak ada, perkara lain yang menjadi bergantung pada syarat itu menjadi tidak ada. Tetapi juga ketika dia tidak ada, ketika dia ada, tidak mewajibkan perkara lain itu harus ada. Ayo, bingung, gambarannya begini. Syarat dari sholat itu adalah toharoh. Ketika toharoh tidak ada, maka sholat pun tidak ada. Ketika orang tidak ada punya toharoh, tidak punya suci, maka sholat pun tidak ada. Tetapi ketika orang itu punya suci, tidak harus ada sholat, begitu loh. Jadi syarat itu begitu. Ketika syarat ditemukan, berarti yang disyaratkan ini belum tentu harus ada atau tidak ada, gitu loh. Itu pengertian syarat. Mana tadi? Ayalzamu min adami syarti katoharoti adamul masyrut. Ayalzamu, yaitu wajib, min adami syarti, dari tidak adanya syarat, katoharoti, seperti toharoh. Yalzamu, apa adamul masyrut, tidak adanya perkara yang disyaratkan. Kasolati, seperti sholat. Ini contohnya, saya contohin tadi. Ay adamu sihatiha, yaitu tidak adanya sahnya sholat, lil qadiri, bagi orang yang mampu, ala toharoti, atas toharoh. Wa adamul ijza'i, dan tidak adanya cukup, li faqidi tahuro, ini pada orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Apa aja itu? Al-ma'i, rupanya air, wa turabi, dan debu. Wa in sohat, walaupun sah apa sholat, dihormatil waktu, karena hormatil waktu, memuliakan waktu. Jadi begini, tadi kan disebutkan syarat itu ketika tidak ada, ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka masyrutnya juga tidak ada. Contohnya, toharoh itu syarat dari sholat. Maka ketika orang nggak punya toharoh, maka sholat ini juga tidak sah. Ketika dilakukan tidak sah. Orang yang faqidu tahuren, tidak menemukan dua alat bersuci, itu sholatnya sholat dihormati waktu. Maka syaratnya ini, syarat untuk sholat ini tidak ditemukan, tidak ada syaratnya. Artinya dia tidak mempunyai toharoh, dia tidak suci. Tapi karena dia harus sholat dihormati waktu, sholatnya sah, tetapi tidak mencukupi. Gitu. Jadi dianggap tidak ada. Meskipun ketika dilaksanakan itu sah, karena dihormati waktu. Gitu. Mana tadi? Wa in sohan dihormati waktu. Wa la yazamu, dan tidak wajib min wujudi syarti, dari wujudnya syarat, katoharoti, seperti toharoh. Apa wujudul masyrut, wujudnya masyrut, kasolati, seperti sholat. Tambahan pengertian syarat lagi adalah, dan ketika syarat ini wujud, maka tidak wajib harus ada masyrut. Ketika orang punya toharoh, punya wudhu, maka tidak harus ada sholat, begitu loh. Bisa aja dipakai buat baca Quran, buat yang lain, gitu kan. Jadi ketika syarat ada, masyrut tidak harus ada. Fala yalzamu, maka tidak wajib apa ja'luha, menjadikan
syarat laha untuk masyrut. Fala yalzamu maka tidak wajib apa ja'luha menjadikan toharoh laha untuk sholat. Tidak wajib menjadikan toharoh itu hanya untuk sholat gitu. Wala adamul masyruti dan tidak adanya masyrut. Dan tidak wajib tidak adanya masyrut gitu. Gara-gara adanya syarat gitu. Adamu ja'liha yaitu tidak adanya menjadikan toharoh laha untuk sholat. Faqaluhu maka adapun ucapan Kiai Musonep rupanya lidzatihi ucapan lidzatihi itu rajiun kembali lil jumlataini pada dua kelompok. Faqad la yalzamu maka terkadang tidak wajib min adami syarti dari tidak adanya syarat kasatril aurati apa adamul masyrut kasolati laikin laisa tidak min adami syarti dari tidak adanya syarat kasatril aurati seperti menutup aurat apa adamul masyrut tidak adanya masyrut perkara yang disyaratkan kasolati seperti solat lakin laisa tetapi tidak ada apa adamul masyrut itu lidzati syarti karena zatnya syarat balil ajzi tetapi karena tidak mampu anisyarti dari syarat kafakidis sutroti seperti orang yang tidak memiliki tutup idzak tarona ketika bersamaan bihi dengan fakidis sutro apa mujibun perkara yang mewajibkan sholat bahwa adapun mujibun itu al waktu masuknya waktu wal fi'lu dan mengerjakan. Jadi gini, mana tadi? Tapi terkadang ketika syarat ini tidak ada, ya kan? Ketika syarat ini tidak ada, tidak lantas meniadakan masyrut gitu loh. Ketika syarat ini tidak ada, tidak lantas meniadakan masyrut karena tidak adanya syarat ini la lidzatihi, tapi karena lil ajzi karena tidak mampu. Contohnya apa? Satrul aurat, menutup aurat ini ketika orang meniadakan sengaja menutup aurat berarti sholatnya memang tidak sah. Tapi kalau ternyata bukan karena lidzatihi itu, tapi karena perkara lain, yaitu karena memang dia tidak mampu menutup aurat, mungkin karena dia nggak punya pakaian atau apa, lagi ke tengah hutan habis mandi kali, ternyata pakaiannya hilang, pohon-pohon sekitar hilang juga, ternyata semua hilang, akhirnya jadi kayak lapangan gitu. Begitu naik ke kali kayak lapangan semua, mau nutup aurat, nyari daun-daunan nggak ada, nyari pakaiannya nggak ada. Tapi udah masuk waktu sholat, ya berarti harus tetap sholat gitu. Karena meskipun syaratnya tidak adanya syarat ibu bukan lidzatihi tapi lil ghairihi gitu loh. Maksudnya pembahasan lidzatihi itu begitu. Kalau lidzatihi contohnya gimana? Ya dia memang nggak menutup aurat gitu loh. Memang sengaja dia nggak menutup aurat. Nah itu berarti syarat tidak terpenuhi, syarat lidzatihi tidak terpenuhi gitu. Ya pelan-pelan ya, coba diulang-ulang nanti ya dipahami pelan-pelan. Mana tadi? Fa'innahu maka sesungguhnya fakidus sutro itu yusolli sholat siapa fakidus sutro arian halnya telanjang. Jadi kalau kayak kasusnya kayak tadi, masuk ke kali, pakainya hilang, pohon sekitar hilang, nggak ada daun-daunnya menutupin, ya sholat tetap sholat kalau udah masuk waktu. Sholat tetap sholat meskipun dengan cara telanjang gitu. Meskipun dengan cara telanjang. Ini membahas tentang wa faqat la yalzamu min adami syarti adamul masyrut. Terkadang tidak adanya syarat ini tidak lantas mewajibkan tidak adanya masyrut. Tidak adanya syarat berarti menutup aurat tidak ada. Tidak lantas meniadakan masyrut, tidak lantas meniadakan sholat. Berarti wah ini pakaian saya nggak ketemu nih, berarti saya nggak harus sholat, nggak bisa gitu. Karena tidak adanya syarat itu adalah bukan lidzatihi gitu loh. Mana tadi, lanjut ya. Wa qad yalzamu dan terkadang wajib min wujudi syarti dari wujudnya syarat
apa wujudul masyrut, wujudnya masyrut, lakin la lidzatihi. Nah, ini sekarang lidzatihinya membahas masyrut. Tadi yang pertama lidzatihinya membahas syarat. Tadi kan lidzatihi saya artikan dua bisa dua kan, syarat atau masyrut. Nah, maksudnya ya ini. Ini sekarang la lidzatihi dari sisi masyrut. Waqad yalzamu, terkadang wajib min wujudi syarti, dari wujudnya syarat. Apa wujudul masyrut, wujudnya masyrut, lakin la lidzatihi, tetapi tidak karena zatnya masyrut. Bal bin nisbati, tetapi dengan dinisbatkan li ghairihi, pada selain masyrut. Gambarnya gimana? Bi an wujidat, dengan sekiranya ditemukan apa al asbabu, beberapa sebab, wang tafat dan hilang apa al mawani, beberapa perkara yang mencegah. Waqad yalzamu, dan terkadang wajib min wujudihi, dari wujudnya syarat apa adamul masyrut, tidak adanya masyrut, lakin la lidzatihi, tetapi tidak karena zatnya masyrut. Bal bin nisbati li ghairihi, bal bin nisbati, tetapi dengan menisbatkan li ghairihi, pada selain masyrut. Kama idza wujida, seperti sekiranya seperti ketika ditemukan apa asatru, tutup aurat, awit tuharatu, atau suci, wang tafa, dan hilang apa asbabu, sebab, atau wang tafa, dan tidak ada apa asbabu, sebab, wahwa, adapun sebab itu al waktu, awujida, atau ditemukan apa al mani'u, perkara yang mencegah, wahwa, adapun mani' itu al haidu, haid, awil jununu, atau junun. Jadi begini, ketika adanya syarat itu, ketika syarat ada, ini tidak mewajibkan adanya masyrut, tidak harus ada masyrut, gitu kan? Tapi la lidzatihi. Contoh ketika apa? Contoh ketika sudah ada penutup aurat, sudah ada toharohnya juga sudah ada, tetapi karena sebab yang mewajibkan adanya masyrut nggak ada. Apa itu sebabnya? Yaitu dukhulul waktu, ternyata nggak ada, berarti belum masuk waktu. Atau ada manek, misalkan sudah bisa nutup aurat, sudah bisa, tetapi ada manek, misalkan apa? Haid, ternyata haid. Ya berarti ini ada syarat, tetapi tidak bisa menyebabkan adanya masyrut, karena ada manek, begitu. Maneknya diantaranya apa? Ada haid dan ada juga junun. Wallahu a'lam bishawab.